Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sadri sohri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya, terima kasih kepada host Ibu Anik Rahayu SPDI dan Ibu moderator Ibu Teti Rahmawati. Terus nyebutnya MPD dari Kobar Melati. Ah, pada kesempatan ini SPS Melati. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing tentang membentuk anak berkarakter. Iya. Nah, sebelum oh iya, mangga. Nah, sebelum kita masuk apa itu karakter anak, kita ada pertanyaan yang simpel tapi susah dijawab gitu. Seberapa berhargakah anak kita? Ya, mungkin ini pertanyaan memang simpel tapi jawabannya memerlukan pemikiran lagi gitu ya. Mari kita bersama-sama menyikapi bahwa anak adalah sebagai rizki secara qanaah. Mensyukurinya akan menambah nikmat dari Allah. Anak kita bukan aset. Sebentar, kalau di Zoom jadi nggak kebaca ya. Ah, nah, kalau di Zoom jadi nggak kebaca. Di Zoom. Ye, kok eh, anak kita bukan aset investasi materi yang kita hitung sebagai untung rugi, dan anak kita adalah aset investasi iman dan akhirat. Anak kita juga adalah aset investasi sejarah kehidupan kita.
bagaimanapun keadaannya, lengkap sempurna ataupun berkebutuhan istimewa atau kita kenal dengan ABK. Pendidikan ala Rasulullah SAW dari hadisnya At-Tabarani, didiklah anak-anakmu 3 perkara, cinta Al-Quran, cinta Nabi, dan cinta sanak saudara dan keluarga. Kenali anak kita siapa dia. Perlakukan setiap anak sebagai juara. Artinya, perlakukan anak adalah sebagai makhluk istimewa, unik, penuh bakat dan minat serta potensi yang berbeda-beda. Tidak ada anak yang bodoh, tidak boleh mengukur kecerdasannya tanpa melihat kecerdasan majemuknya. Apa kecerdasan majemuknya adalah cerdas secara alamnya, cerdas alam, cerdas diri, cerdas angka, cerdas musik, cerdas bergaul, cerdas gerak, dan sebagainya. Coba kita bermain dulu, bermain memasangkan. Kira-kira kalau anak mempunyai word smart atau cerdas berkata, apa yang cocok dari pasangannya? Tentu saja adalah pidacil. Pidacil adalah dai cilik ya. Mereka dari kecil sudah mampu mengolah kata, memilih kata yang tepat sehingga enak didengar oleh pendengarnya. Ini number smart. Number smart adalah cerdas angka. Tentu saja kita akan memilih angka 100 dibagi 10 ini, anak akan mudah berhitung dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Picture smart atau kecerdasan gambar. Ini kita akan cocokkan dengan Fando, adalah seorang pelukis. Body smart adalah kecerdasan tubuh, mempunyai kecerdasan olah tubuh. Tentu saja ini identik dengan atlet. Ini kita pasangkan dengan David Beckham. Bisa juga dengan atlet-atlet olahraga lain. Musik smart adalah kecerdasan musik. Anak ini cenderung mampu bersenandung, mampu menghafalkan lagu atau lirik lagu dengan 2 atau 3 kali mendengarkan. People smart adalah kecerdasan kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kita pasangkan dengan humas. Ini anak ini cocok dengan profesi humas. Self smart adalah anak yang cerdas akan dirinya sendiri atau mampu mengendalikan diri. Nature smart adalah anak yang punya kemampuan alami terhadap alam. Ini cocok sekali dengan profesi sebagai petani, peternak yang mengolah sumber daya alam. Nah, tahap perkembangan perilaku anak usia dini. Anak usia dini itu identik dengan anak yang mudah meniru, emosinya belum stabil, mudah dibentuk, dan saatnya anak bermain. Tetapi anak usia dini ini perlu pengarahan, pembiasaan, keteladanan, butuh reward, butuh punishment. Kesalahan dalam mendidik anak usia dini. 1. Membebani dengan calistung, permisif, otoriter, berkata kasar, menyerahkan pendidikan kepada pembantu atau sekolah saja, diberikan gadget tanpa pengawasan, dualisme dalam mendidik, membandingkan dengan anak orang lain, dan ada balas dendam. Artinya di sini adalah balas dendam, ya. Oh iya, sebentar. Ya, sebentar. Ini. Sudah? Sudah?
Dah ya. Kecil, jelas ya Pak ya. Eh, kesalahan-kesalahan mendidik anak usia dini adalah ulangi lagi membebani dengan calistung, permisif atau otoriter, berkata kasar, menyerahkan pendidikan hanya kepada pembantu atau sekolah, diberi gadget tanpa pengawasan, dualisme dalam mendidik, membandingkan dengan orang lain, dan balas dendam. Artinya apa yang dia sudah terima dari orang tuanya itu diturunkan kembali gitu. Pola-pola orang tua dulu dia terapkan ke anaknya. Nah, karakter yang harus ditanamkan sejak kecil adalah tentu saja karakter Rasulullah, yaitu sidik, patonah, amanah, dan tabligh. Sidik tentu saja artinya adalah benar, patonah artinya cerdas, amanah dapat dipercaya, dan tabligh artinya mampu menyampaikan. Karakter ini juga didukung karakter pendukungnya adalah harus berani, dermawan, sederhana, dan penyayang. Karakter-karakter tadi itu memerlukan apa ya? Memerlukan panutan. Makanya guru-guru PAUD harus mempunyai harus memiliki moto teacher is my passion, I love being teacher. Kalau sudah mencintai profesi guru, itu saja dia akan total dalam mendidik anak-anak didiknya. Membentuk karakter harus kembali lagi ke fitrah anak. Fitrah anak bermain harus kembali belajar dengan bermain. Rasulullah SAW bersabda, hobi permainan dan kelincahan gerak seseorang pada waktu kecil akan mempertajam pemikirannya ketika dewasa. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Hendaknya anak kecil diberi kesempatan bermain. Melarangnya bermain dan menyibukkan dengan belajar tentu saja akan mematikan hatinya. Salah satunya mengolah anak adalah untuk mencintai buku. Ini salah satu upaya mengembalikan karakter anak, yaitu mencintai buku. Karena dengan mencintai buku dapat meningkatkan ikatan emosi orang tua dan anak melalui kebiasaan membacakan buku. Anak yang sering membaca atau dibacakan cerita akan tumbuh menjadi orang yang hangat dan berprestasi. Makanya lebih baik anak dikenakan dulu buku daripada belajar membaca. Nah, bagaimana kita belajar? Ternyata belajar kita tuh paling besar itu dengan mendengar. Kita belajar dengan mendengar itu sekitar 70%. Dari apa yang kita baca itu 30%, dari apa yang kita katakan 20%, dan apa yang kita lihat itu hanya 10%. Nah, cocokkan mana yang tepat kira-kira? Punya visi dan aksi tetapi tidak bersemangat, kira-kira anak akan serba tanggung. Punya visi dan semangat tetapi tidak ada aksi, itu cenderung anak pelamun. Punya aksi dan semangat tetapi tidak ada visi, tentu saja nanti akan tersasar. Tadi dengan membacakan buku, sekarang dengan membacakan dongeng yang memiliki cerita-cerita yang bermakna. Bisa ini dengan salah satunya dengan kisah laba-laba. Nah, kembali lagi orang tua sebagai uswah atau panutan atau teladan, menjadi teladan dari kebaikan. Karena orang tua yang ada di keluarga itu sendiri adalah mudah ditiru dan diduplikasi oleh anak, mengajarkan anak dari realita atau kenyataan, dan saling mendukung antara ibu dan ayah. Kesepakatan keluarga membuat komitmen antara ayah dan ibu tentang niat dan cara terbaik mengasuh mereka dengan memperlihatkan fitrah ilahinya. Jadi dalam mendidik anak itu harus kompak dalam satu keluarga, itu tidak ada dua pola asuh. Mungkin materi dari saya ini materi dan sharing tentang sedikit
materi tentang karakter anak mungkin sekian. Bila ada ini pertanyaan atau apa, kita sharing sama-sama. Mangga Bu Teti. Bu Teti. Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, aduh Bapak bukan pakar ini mah sharing aja. Meni malu sebut pakar. Memang itu apa masalah semuanya sekarang ya, apalagi sekarang belajar di rumah. Yang satu sisi kita harus membatasi penggunaan gadget. Satu sisi pembelajaran malah dari gadget gitu ya. Jadi dilema gitu ya. Banyak pakar-pakar yang membagi atau memberikan saran bahwa penggunaan gadget itu di apa dijadwal ya. Ada misalkan ada komitmen dari keluarga yang dari jam misalkan dari maghrib sampai isya itu tidak boleh menyentuh gadget gitu ya. Tapi aturan apapun kalau tidak konsekuen atau tidak kompak dalam satu keluarga akan jiro lah gitu, nggak akan ada manfaatnya. Kalau di satu sisi ini dibutuhkan kedisiplinan semuanya gitu. Karena seperti tadi kalau mendidik anak itu harus kompak baik ibunya, baik ayahnya. Kalau misalkan memberlakukan peraturan A, ayah ibu itu harus jawabannya harus A gitu. Tidak boleh ada eh, apa? Tidak boleh ada jawaban kedua. Jadi anak tidak lari. Nah, kebanyakan yang jadi masalah ini ada tadi dualisme didikan gitu ya. Di keluarga itu ada dualisme. Ada dua ini seperti ini Pak, kalau kasusnya seperti anak yang diasuh oleh neneknya sama
eh, ibunya yang bekerja gitu ya, diasuh oleh neneknya. Jadi ada dua karakter pendidikan yang berbeda. Si nenek misalkan memberikan pendidikan ala-alanya gitu ya, yang zaman dulunya. Sedangkan ibunya, ya, kalau ibunya misalkan ala-ala modern. Jadi anak mempunyai jadi cenderung bingung gitu ya. Jadi nggak punya apa ya? Kalau sudah nama ayah panglompatan gitu nyebutnya, pamit dicari ke dia, lupa kan neneknya gitu ya. Biasanya ini nggak akan berhasil gitu. Anaknya jadi gak punya gak punya karakter kuatnya seperti itu. Jadi ya, jadi anaknya tuh apa ya, manja gitu ya. Dia karena dia punya punya tadi teh punya panglompatan gitu. Begitu pengertian ada yang menambahkan, Bu Teti bisa ditambahkan. Kalau saya gitu, kalau iya, 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 bentar. Mangga, mangga. Nah, membentuk anak berkarakter atau perlakukan setiap anak sebagai juara sehingga anak tumbuh menjadi anak yang penuh semangat, penuh punya daya juang, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Kembalikan anak ke dalam fitrahnya, menjadi fitrah anak itu belajar sambil bermainnya, karena dengan belajar dan bermain kita tidak memaksakan gitu ya, memaksakan pendidikan yang belum tentu bisa mereka terima gitu. Mari sama-sama menjadi orang tua yang menjadi tauladan anaknya. Mari menjadi orang tua yang tentu saja soleh-solehah dan akan menghasilkan anak yang soleh-solehah juga gitu. Mungkin seperti itu Bu Teti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.